Saya tanggal 20 Oktober sudah purna tugas. Saya mengucapkan terima kasih sekali dan acara ini bisa dilanjutkan periode yang akan datang. Terima kasih, maaf lahir dan batin untuk semuanya. Sukses anak-anakku semuanya. Nastaghfirullahalazim, 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 nastaghfirullahalazim. Hasto titik 2, kebijakan presiden harus dipertanggungjawabkan bukan minta maaf. PDI Perjuangan merespons Presiden Joko Widodo yang meminta maaf di akhir masa jabatannya. Menurut PDIP, kebijakan presiden harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat, bukan meminta maaf. Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras, sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif, kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Lenteng Agung. Hasto menegaskan kebijakan Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dulu, lanjut Hasto. Sebelumnya Jokowi menyampaikan permohonan maafnya saat menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan menjelang HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka Jakarta Pusat ya Kamis yang lalu. Jokowi memohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf. Ya, tadi sudah kita lihat videonya ya. Di hari pertama bulan kemerdekaan bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan hilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, kata Jokowi. Ya. Jokowi menyebut dirinya tidak sempurna. Jokowi juga menyadari kalau dirinya tidak bisa memenuhi harapan semua pihak. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ujarnya. Luar biasa ya. Tapi soal maaf dan tidak maaf itu soal lain. Sementara Partai Negoro mengatakan Faisal Asegaf titik 2, permohonan maaf Jokowi bagian dari bakat kebohongan ya. Oke, jakarta1.com. Ketua Umum Faisal Asegaf mengatakan penguasa yang terbukti berkali-kali membohongi publik sangat diragukan bersikap jujur memohon maaf pada rakyat secara tulus. Mencari sikap jujur Jokowi dalam bernegara nyaris sulit ditemukan sebab kebohongan dan Jokowi adalah senyawa yang kental dan tak terpisahkan, kata Faisal Asegaf. Asbab itu membuat rakyat tidak akan percaya dengan pernyataan Jokowi meminta maaf di ruang publik, imbuhnya. Ketua Umum Partai Negoro ini menilai justru sebaliknya rakyat semakin melihat pernyataan maaf Jokowi sebagai puncak dari ekspresi kebohongan jelang lengser dari kekuasaan. Luar biasa ya. Bagaimana mungkin Jokowi yang berbakat dan hobi berbohong seketika berbalik menjadi pribadi yang jujur? Itu mustahil dan hanyalah intrik politik pencitraan, tukas kritikus Faisal Asegaf. Saya segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah
saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terakhir, saya mengajak kepada kita semuanya yang hadir untuk berdoa bersama, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan untuk meraih cita-cita bangsa yang maju. Bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa kita. Kalau pemikiran pindah ibu kota, bukan pindah ibu kota kata kuncinya. Pindah duit. Pindah duit dan pindah orientasi pembangunan. Saya tanya balik sama Anda, pendidikan Indonesia melahirkan mana yang banyak? Yang jelas bukan melahirkan leader. Tidak melahirkan leader, tidak melahirkan fighters. Tidak melahirkan fighter. Berarti cuma 3 ke bawah. Ya. Manager, Operator, janitor. Problematik kan berarti. Kalau dia tetap tidak selesai dalam perspektif ekonomi, muncul pasal 34, fakir miskin, dana terlantar, dana terlantar dipilih oleh negara, bukan dengan model BPJS. Begitu. Jadi kelihatan mestinya bagaimana negara bertanggung jawab atas orang anak terlantar dan fakir miskin. BPJS itu menghina itu. Iya, nggak bisa dengan model BPJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, kita ambil satu video ya. Soal Jokowi minta maaf ya. Nah, pertanyaannya adalah mau dimaafkan atau tidak ya Jokowinya ya. Jadi ini beberapa hari yang lalu ya, Jokowi bilang minta maaf, dia manusia tidak sempurna ya, banyak kesalahan dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik ini ada tanggapan dari beberapa orang ya. Kita ambil 3 yang menanggapi dan biar objektif ya. Kalau dari PDIP mengatakan begini, minta maaf, kebijakan presiden harus dipertanggungjawabkan, bukan minta maaf. Dia bilang gitu ya. Faisal Assegaf, permohonan maaf Jokowi bagian dari bakat kebohongan ya. Kemudian permintaan maaf Jokowi tidak menghilangkan pidana apabila ada. Antoni Budiawan dari Partai Negoro. Coba kita mulai dari PDIP dulu ya. Yang terbaru tanggapannya. Hasto, doyan saya PDIP ini selalu mengkritik Jokowi sekarang. Saya tidak membayangkan kalau seandainya beberapa waktu yang lalu ya. Hasto, titik 2, kebijakan presiden harus dipertanggungjawabkan, bukan minta maaf. PDI Perjuangan merespons Presiden Joko Widodo yang meminta maaf di akhir masa jabatannya. Menurut PDIP, kebijakan presiden harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat, bukan meminta maaf. Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat.
Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras, sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif, kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Lenteng Agung. Hasto menegaskan kebijakan Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat, dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dulu, lanjut Hasto. Sebelumnya Jokowi menyampaikan permohonan maafnya saat menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan menjelang HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka Jakarta Pusat Kamis yang lalu. Jokowi memohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf. Tadi sudah kita lihat videonya ya. Di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan hilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, kata Jokowi. Jokowi menyebut dirinya tidak sempurna. Jokowi juga menyadari kalau dirinya tidak bisa memenuhi harapan semua pihak. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ujarnya. Luar biasa ya. Tapi soal maaf dan tidak maaf itu soal lain. Sementara Partai Negoro mengatakan Faisal Asegab, titik 2, permohonan maaf Jokowi bagian dari bakat kebohongan. Ya. Oke, Jakarta1.com. Ketua Umum Faisal Asegab mengatakan penguasa yang terbukti berkali-kali membohongi publik sangat diragukan bersikap jujur memohon maaf pada rakyat secara tulus. Mencari sikap jujur Jokowi dalam bernegara nyaris sulit ditemukan sebab kebohongan dan Jokowi adalah senyawa yang kental dan tak terpisahkan, kata Faisal Asegab. Asbab itu membuat rakyat tidak akan percaya dengan pernyataan Jokowi meminta maaf di ruang publik, imbuhnya. Ketua Umum Partai Negoro ini menilai justru sebaliknya rakyat semakin melihat pernyataan maaf Jokowi sebagai puncak dari ekspresi kebohongan jelang lengser dari kekuasaan. Luar biasa ya. Bagaimana mungkin Jokowi yang berbakat dan hobi berbohong seketika berbalik menjadi pribadi yang jujur? Itu mustahil dan hanyalah intrik politik pencitraan, tukas kritikus Faisal Asegab. Faisal Asegab menegaskan Jokowi sadar bahwa dirinya kelak turun dari kekuasaan akan menuai banyak tuntutan. Berbagai elemen rakyat makin bersuara keras mendesak dirinya diadili. Walhasil membuat Jokowi sangat ketakutan dan berupaya gunakan modus basa-basi pidato permohonan maaf sebagai jurus tipu menipu di ujung kekuasaannya, terang Faisal. Watak kebohongan Jokowi adalah akar masalah dan telah menimbulkan daya rusak dalam bernegara. Tidak bisa dihapus dengan kebohongan melalui drama dengan kebohongan melalui drama permohonan maaf. Itu modus perilaku jahat dan licik, tandasnya lagi. Ya, memang ya ada peribahasa, sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya. Itu cuma sekali. Kalau bagaimana berkali-kali ya. Kalau berkali-kali lancung ke ujian, orang gak akan percaya-percaya lagi. Oke. Tulisan dari Antoni Budiawan juga menarik untuk dibahas ya. Misalnya dia mengatakan permintaan maaf Jokowi tidak menghilangkan pidana apabila ada. Jelas ya. Oleh Antoni Budiawan, Managing Director PEPS, Political Economy and Policy Studies. Jokowi menyampaikan minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Jokowi memberi alasan bahwa tidak ada manusia yang sempurna sehingga tidak lepas dari kesalahan dan kehilapan. Jokowi minta maaf karena merasa bersalah, boleh-boleh saja. Tetapi apakah rakyat mau memaafkan? Belum tentu. Mungkin banyak kelompok masyarakat yang tidak bisa menerima permintaan maaf Jokowi. Khususnya mereka yang merasa dijahati, dizolimi atau dikhianati oleh kebijakan Jokowi. Dan banyak lagi alasan yang membuat masyarakat kelompok tertentu berat memberi maaf kepada Jokowi. Misalnya masyarakat kelompok bawah mungkin tidak bisa memaafkan Jokowi karena kebijakannya yang pro-oligarki
memberi dampak langsung memiskinkan mereka. Seperti kebijakan memberi insentif bebas PPN untuk kendaraan bermotor, tetapi menaikkan pajak PPN konsumsi dari 10% menjadi 11%. Atau menaikkan harga BBM bersubsidi pada September 2022 di tengah kenaikan penerimaan negara yang cukup tinggi mencapai hingga 40%. Terlepas dari reaksi masyarakat, permintaan maaf seseorang tidak bisa menghapus kesalahan atau pelanggaran tindak pidana. Bahkan dalam hal pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya seperti diatur pasal 4 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Untuk hal ini masyarakat mencatat Jokowi terindikasi melanggar cukup banyak peraturan perundang-undangan termasuk pelanggaran konstitusi yang tidak bisa dihapus dengan permintaan maaf. Pertama, Jokowi terindikasi menetapkan undang-undang dengan melanggar konstitusi, antara lain Undang-Undang IKN, Undang-Undang Cipta Kerja, Perpu, Undang-Undang COVID-19. Ada 2 konsekuensi atas pelanggaran konstitusi ini. Kalau terbukti melanggar konstitusi, maka pelanggar konstitusi termasuk kategori pengkhianat negara, sesuai definisi di penjelasan pasal 169 huruf D Undang-Undang tentang Pemilu. Kalau pelanggaran konstitusi mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka termasuk tindak pidana korupsi dan diancam pidana. Oleh karena itu, aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti apakah dugaan masyarakat benar bahwa antara lain Undang-Undang KN, Undang-Undang Cipta Kerja, Perpu COVID-19 melanggar konstitusi dan apakah merugikan keuangan negara. Konsep otorita di dalam Undang-Undang KN diduga melanggar konstitusi pasal 18. Karena menurut pasal 18 bentuk pemerintah daerah adalah provinsi, kabupaten, dan kota dengan kepala daerah masing-masing dinamakan gubernur, bupati, dan atau wali kota. Yang dipilih secara demokratis dan mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang juga dipilih secara demokratis. Maka itu pemerintah daerah dalam bentuk otorita dengan kepala daerah dinamakan kepala otorita yang diangkat oleh presiden serta tidak mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara nyata melanggar konstitusi. Sebagai konsekuensi anggaran negara APBN yang dikeluarkan untuk otorita IKN kemungkinan besar merugikan keuangan negara dan karena itu diancam pidana. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja terindikasi juga melanggar konstitusi karena pada akhir tahun 2022 tidak ada kepentingan memaksa yang dapat dijadikan dasar penetapan Perpu Cipta Kerja. Dalam hal ini Jokowi diduga melakukan manipulasi faktor kegentingan memaksa. Selain itu, penetapan proyek strategis nasional PSN yang menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai dasar hukum juga melanggar konstitusi, yaitu melanggar hak asasi manusia pasal 28H. Khususnya apabila penetapan PSN digunakan sebagai dasar untuk mengusir masyarakat setempat secara paksa seperti yang sedang terjadi di PIK 2. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar berbunyi, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Kalau dugaan pelanggaran konstitusi seperti dijelaskan di atas terbukti dan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, maka Jokowi dapat dicap sebagai pengkhianat negara dan dapat diancam pidana. Permintaan maaf Jokowi tidak bisa menghapus kesalahan pidana tersebut. Panjang juga ya tulisannya. Jadi sahabat daerah sekalian, sekali lagi ya, maaf boleh saja disampaikan, tapi maaf itu tidak menghilangkan pertanggungjawaban, baik pertanggungjawaban secara hukum tata negara ya, administrasi negara maupun pertanggungjawaban secara pidana ya. Jadi tidak bisa menghilangkan. Kemudian pertanggungjawaban tersebut ya pertanggungjawaban yang bisa dikejar walaupun yang bersangkutan misalnya nanti selesai pensiun. Bedanya adalah kalau pertanggungjawaban selama menjabat ya prosedurnya impeachment kan sampai terakhir. Tapi kalau misalnya pertanggungjawaban setelah tidak menjabat ya prosedur hukum biasa ya, ordinary procedure of law. Jadi ordinary legal procedure ya. Oke.
Pak, apa benar info-info yang tersebar di TikTok? Ya, kita bacakan komentar sobat era sekalian ya. Pak, apa benar info-info yang tersebar di TikTok bahwa Refli Harun, Amin Rais, Rocky Gerung diundang Jokowi Agustusan ke IKN? Katanya Jokowi ingin menunjukkan hasil pembangunan IKN. Boro-boro diundang ya. Bau-baunya saja nggak ada ya. Ya Allah, kedepannya setelah ini tepat di bulan kemerdekaan RI ke-79, hadirkan bangsa kami pemimpin di semua tingkatan yang amanah, yang jujur, yang tidak mencela-mencela dan tidak suka menciptakan hoax. Amin. Selain dosa kepada sesama manusia, rakyat dan korupsi, Jokowi juga berdosa karena tidak becus jadi suami dan bapak karena istri dan anaknya tidak berhijab dan tidak sholat, padahal berhijab itu wajib, semua ulama sepakat. Waduh, nggak ikut-ikutan kalau begini ya. Yakin banget dirinya salah, pakai emoticon tertawa. Raden Mas Fatahila, Prof, prinsip apa yang beda yang membuat PDIP tidak akan mendukung Anies? Padahal Anies itu termasuk orang kiri liberal dari pendidikannya, mengucapkan selamat Natal, izin gereja dan uang operasional gereja. Ya, lebih pada psychological politik, persepsi, ya. Kayak Amin Rais dulu kan, walaupun dia bertindak demokrat, bertindak agak bebas, liberal, tapi tetap saja orang menganggapnya dia bagian dari kekuatan kanan, ya. Jadi itu susah kalau sudah dilekatkan ya persepsi itu. Kalau Refli Harun misalnya, walaupun dekat-dekat dengan Habib Rizik, dekat dengan FPI dan lain sebagainya, pasti tidak akan dipersepsi sebagai kanan, ya, karena memang pada dasarnya saya tidak berasal dari lingkungan itu, ya, saya sangat modern pendidikannya, jadi tidak pernah mengecap misalnya pesantren, madrasah dan lain sebagainya. Jadi memang susah kalau mengatakan saya kanan. Karena itu yang saya perjuangkan itu sebenarnya good governance dan clean government, ya, dan itu pasti sesuai dengan ajaran agama apapun ya, termasuk Islam. Kemudian DPR nanti nerima apa menolak nih pas sidang nanti, nggak ada kaitannya ya, tidak ada pertanggungjawaban presiden dalam sistem pemerintahan presidensil kita sekarang ini pasca perubahan konstitusi. DPR, kemudian PKS dukung Bobby, gimana menurut kalian guys ya? Bagaimana menurut kalian guys ya? Usut tuntas ijazah palsu sip. Bang, kenapa Anies kok sok asik, sok akrab dengan mengatakan sering WA-WA-an dengan Ahok dan akhirnya Ahok membantah itu. Saya harap Anies tidak usah mencoba berkawan dan minta dukungan kelompok ekstrim kiri anti-Islam. I don't know exactly. Ya. Kadang-kadang kan kita ya ber-WA sekali dua kali kita anggap kita sering WA-WA-an ya kan. Tapi kalau Ahok ya kebangetan di ruang publik bilang enggak, katanya cuma sekali. Ya kadang-kadang kan gini, dalam menyampaikan sesuatu orang kadang-kadang adalah dilebihkan sedikit ya kan. Tapi kan kalau pernah berkomunikasi artinya kan baik-baik aja. Tapi ya oke lah, mungkin Ahok memendam dendam dengan Anies, kita nggak ngerti ya. Kemudian mana hukum untuk koruptor kelas judol saja nggak punya nyali, apalagi yang lain-lain. Apa kabar KM50 Kanjuruhan, kecurangan pemilu, ijazah palsu, minta maaf matamu ya. Saya pernah dengar dulu Soekarno tidak diterima pertanggungjawabannya. Itu dulu dalam konteks MPR. Sekarang kan MPR tidak lagi sebagai the highest state institution, sebagai lembaga negara tertinggi ya. Malang ada teroris pengalian isu kah? I don't know exactly ya. Kisah Fir'aun menyesal ketika sudah tenggelam, sakaratul maut ini harusnya jadi pelajaran. Ya saudara sekalian, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran bagi kita semua ya. Termasuk kepada Jokowi bahwa dua hal kalau mengucapkan kata maaf, tulus atau enggak. Dan maaf tidak menghilangkan pertanggungjawaban baik secara tata negara, administrasi maupun politik. Maupun pidana ya.
Karena itu boleh minta maaf, tapi pertanggungjawaban terus jalan. Kalau ada gugatan ya harus siap-siap. Itu saja. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas. Dulu berapa ada uang pribadi habis dulu? Ya ada lah, sampai sekarang malah P3 masih berutang sama saya gitu kan. Berapa miliar? Ya sekitar 8 lah. 8 miliar. Ya. Jadi waktu tahun 99 2004. Tahun 2004 itu keluar uang pribadi 8 miliar. Ya, pinjam tapi kan nggak kembali. Dipinjam oleh P3 tapi tidak pernah dikembalikan. Makanya bro, PD aja itu kampanye untuk, kan biasanya pengusaha kan nggak mau menampilkan jati dirinya. Ya itu pengusaha kacangan. Kita lanjut sampai dengan pembentukan Gerindra itu. Saya juga ikut juga membidangi. Nah, kalau pemikiran pindah ibu kota, bukan pindah ibu kota kata kuncinya. Pindah duit. Pindah duit dan pindah orientasi pembangunan. Saya tanya balik sama Anda, pendidikan Indonesia melahirkan mana yang banyak? Yang jelas bukan melahirkan leader. Tidak melahirkan leader, tidak melahirkan fighters. Tidak melahirkan fighters. Berarti cuma 3 ke bawah. Ya. Manager, operator, janitor. Problematik kan berarti. Kalau dia tetap tidak selesai dalam perspektif ekonomi, muncul pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar, anak terlantar dipelihara oleh negara, bukan dengan model BPJS. Begitu. Jadi kelihatan mestinya bagaimana negara bertanggung jawab atas orang anak terlantar dan fakir miskin. BPJS itu menghina itu kan? Iya, nggak bisa dengan model BPJS. Saya tanggal 20 Oktober sudah purna tugas. Saya mengucapkan terima kasih sekali dan acara ini bisa dilanjutkan periode yang akan datang. Terima kasih, maaf lahir dan batin untuk semuanya. Sukses anak-anakku semuanya.